Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya. Begini Buya, sepeninggal almarhum ayah, ibu saya menjual rumah peninggalan ayah tapi tidak mengkompromikannya kepada anak-anaknya. Saya semua 6 bersaudara, 3 perempuan dan 3 laki-laki. Semua sudah berkeluarga, harga rumah yang dijual pun sangatlah murah. Nah, saya pun menegur ibu saya kenapa menjual rumah itu. Harganya tidak sesuai dengan rumah yang luas dan besar. Dan ibu saya menjawab, itu rumah ibu, yaitu hak ibu mau jual berapa. Jadi kami semua diam Buya, tidak mau berdebat, dan hasil penjualan dari rumah itu, ibu saya memberikan uangnya kepada adik kandungnya. Sementara kami anak-anaknya tidak ada yang diberi. Ibu saya berkata, kalian kan punya suami, kan bisa cari uang sendiri. Apakah rumah itu ada waris untuk kami anak-anaknya atau bagaimana Buya? Karena ibu saya orangnya keras kepala. Sepengetahuan saya, jika ayah meninggal maka harta yang ditinggalkannya itu ada untuk ahli warisnya. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seorang suami atau ayah meninggal dunia, maka sudah sangat jelas hukumnya di dalam hukum waris. Maka harta yang ditinggal, harta ayah, bukan harta ibu ya, karena meninggal ayah, maka harta ayah yang ditinggal itu adalah hak untuk ahli warisnya, milik ahli waris spontan mulai dari dicabut nyawanya. Di ahli warisnya siapa? Anak-anak dan istrinya termasuk di dalamnya. Anak-anak, istrinya termasuk di dalamnya. Maka seorang istri itu berhak mendapatkan waris dari suaminya. Kalau memang itu adalah rumah sang suami. Kalau rumah istri ya enggak dong. Jadi hak milik dalam Islam itu betul-betul dijaga. Jadi perempuan pun punya hak milik. Jadi kalau istri meninggal dunia diwaris sama sang suami. Istri punya hak sendiri karena seorang istri bisa saja kaya warisan dari orang tuanya juga. Lalu dia punya tanah, haknya dia. Jangan seperti kebahagiaan sebagian orang, kalau istri langsung hartanya serahkan pada suami. Ini suami gila itu. Ya. Ada memang itu. Karena kamu jadi istriku, hartamu mana semuanya buat aku. Ente yang ngasih. Ambil milik istri aneh-aneh. Memang ada karena sebagian suami ngaco begitu tuh. Kemudian seorang istri, kalau suami meninggal dunia, istri mewarisi. Dan banyak sekali kesalahan di dalam urusan waris ini dimulai dari perasaan tidak enak biasanya. Jadi kalau ayah meninggal dunia, ibu masih hidup, biasanya anak-anak itu kalau suruh bagi waris tuh bunyi ngomong begini, aduh nggak tega kalau dibagi waris, kan ibu masih ada. Nah, ini kan kurang aja, memang ibunya suruh meninggal langsung, ini kan kurang aja, dibagi dong ibunya dapat. Itu kadang sebagian tidak enak, tapi sebagian ada lagi kayak dikisahkan, mentang-mentang ibu seenaknya sendiri, bahkan kadang hartanya anak yatim. Hati-hati hei para ibu, kadang ada ibu jahat halus kepada anaknya tanpa disadari. Suaminya meninggal dunia, anaknya masih kecil yatim, tatanya apa? Duit suaminya dipakai seenaknya sendiri sebelum dibagi. Maka dia adalah ibu yang jahat menghabiskan harta anak yatim. Dan ini ada. Apalagi kemudian sang ibu menikah lagi, suaminya nggak benar, habis hartanya anak yatim. Neraka itu. Biarpun itu ibunya. Hati-hati. Kenapa? Anak yatim di sini. Harta anak yatim harus dijaga. Maka yang benar adalah warisan segera dibagi. Baik, kemudian kalau memang betul ceritanya seperti itu, bahwa rumah itu adalah rumah sang ayah, maka sesungguhnya tanah itu adalah rumah itu dibagi. Kalau mau dijual, hasil penjualannya dibagi sesuai dengan pembagian waris. Karena seorang istri ada anak, suaminya ada anak, maka dia mendapatkan 1/8. Selebihnya dibagi antara anak laki dengan perempuan 1/2 harus. Maka Anda sebagai anak berhak mendapatkan waris. Ini adalah hukum waris. Cuman kita mau naik pangkat lagi, hukum akhlak. Baik, wahai anak-anak, kalau sudah kamu tahu ibumu semacam itu, kamu jangan ribut dengan ibumu. Kamu legowo karena sudah terlanjur dijual oleh ibumu, jangan jadi bahan perbincangan di antara abang-abang dan adikmu, pun sudah selesai. Sebutuh apapun Anda, duitnya sudah juga hilang juga. Maka yuk tata hati, bicara sama adik-adik, sama abang-abang, anggap saja itu sedekah buat ibu. Biarpun pada dasarnya, dohirnya Anda berhak. Tapi pun sudah dijual, apalagi Anda sudah tahu ibu Anda keras kepala, jangan Anda ribut, apalagi setiap hari menggunjing dengan saudara yang lainnya. Tuh,
lihat dikasihkan ke adiknya ibu. Adiknya ibu kan paman anda atau bibi anda. Akhirnya hati anda kotor karena perilaku ibu. Baik, ibumu adalah ibumu. Biarpun dia melakukan apapun yang tidak baik kepada anda, upayakan jangan sampai berubah menjadi benci. Ingat, jangan-jangan ibu anda yang suruh menjual harta itu adalah setan. Maksudnya apa? Jangan-jangan setan itu membisikkan ibu anda agar jual rumah. Kenapa? Biar ibu anda dosa dengan anda, setelah itu anda durhaka kepada ibu, lalu apa? Ibu anda dan anda masuk neraka semuanya. Jangan-jangan setan ngajak begitu. Akan tapi anda harus jadi ahli surga. Kalaupun ibu sudah terlanjur semacam itu, mohon maaf, misalnya ibu zalim ibu ini, ingat, tidak ada alasan bagi anda untuk memusuhi, tidak ada alasan anda untuk membenci. Kalaupun harta sudah diambil ibu anda, ayo bareng-bareng yakin bahasanya yang diambil oleh Allah akan diganti oleh Allah, sehingga anda tidak gunjing ibu anda, tidak bermusuhan ibu anda. Pun sudah dijual, mau gimana lagi, mau anda tuntut tidak bisa, anda ambil juga ada. Maka ayo lapangkan hati anda. Dia apapun bentuknya, beliau adalah siapa? Ibu sendiri. Apalagi insya Allah anda sudah dicukupi oleh suami-suami. Biarpun seorang ibu nggak boleh seperti itu, cuman di sisi lain anda jangan sampai, ini nasihat penting, jangan sampai saya ngomong berhak lalu langsung ibunya dilabrak habis ini. Saya kacau. Nah, jangan labrak ibu anda. Niatkan sedekah segala seikhlasan buat ibu. Semoga ini adalah tanda bukti saya kepada ibu saya. Senyum, tetap makan kalau perlu. Mulai ada marah dalam hati anda patungan dengan saudara-saudara anda, langsung kirim hadiah kepada ibu agar anda menjadi anak yang benar-benar berbakti. Jangan punya dendam, punya permusuhan. Ibaratnya sejahat apapun ibumu, sejahat apapun ayahmu, tidak ada alasan bagimu untuk musuhi ayah atau ibu. Akan tapi tata hati. Kalau anda tidak kuat, anda menghindar. Tapi sampai berantem, caci maki, olok-olokan, tidak ada itu semuanya. Wala taqul lahuma uffin, tidak boleh kita. Wala taqul lahuma uffin, ngomong tidak enak saja nggak boleh, apalagi caci maki, apalagi menggunjing. Naudzubillah. Jadilah anak yang ahli surga. Pun harta sudah diambil, semoga itu jadi amal jariah, amal ibadah, menjadi sedekah yang baik untuk ibunda anda, sehingga anda punya nilai bakti yang luar biasa. Dan ingat, setelah anda berbakti nanti, Allah akan ganti semuanya dengan lebih banyak. Makmur keluarga anda, rumah tangga anda, rezeki luas dengan anak yang baik-baik, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.